Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak. Baik, Bapak di sini akan menyampaikan media pembelajaran PPKN kelas 9. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang kedaulatan. Mungkin bisa kalian lihat di sini ada gambar alur proses pemungutan suara pemilu 2019. Nah, kalian bisa amati di situ, itulah bagian daripada proses kedaulatan. Nah, karena Bapak di sini akan membahas tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana hubungan antara pemilihan umum seperti apa yang Bapak tampilkan tadi di gambar dengan kedaulatan rakyat? Nah, ini saya kira sangat menarik buat kita semua untuk dianalisis bagaimana kedaulatan itu. Apakah ada korelasinya dengan pemilihan umum? Tentu sebelum Bapak menyampaikan tentang teori kedaulatannya, kalian harus memahami korelasinya dulu. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Artinya, pemilu itu merupakan bagian daripada kedaulatan. Karena di situ ada keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan. Nah, itu sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan. Nah, kedaulatan sendiri itu apa? Nah, tentu kalian harus paham. Banyak teori yang mengatakan tentang kedaulatan. Kedaulatan memang berasal dari bahasa Latin yang kita kenal dengan supranus, yang artinya tertinggi. Ada juga kedaulatan menurut teorinya Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi bisa disimpulkan, kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum. Kalau kita berbicara Indonesia, bahwa di dalam proses kekuasaan tertinggi, di situ ada peranan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaannya. Itu secara yuridis ada di dalam pasal 1 ayat 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nanti kalian bisa cek di dalam konstitusi kita ya, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya kira teorinya Jean Bodin ini sangat relevan dengan materi yang Bapak bahas saat ini, hakikat dan teori kedaulatan. Nah, kedaulatan suatu negara terdiri atas dua bentuk. Ada kedaulatan ke dalam, ada juga kedaulatan keluar. Kalian bisa lihat di sini, kedaulatan ke dalam itu seperti apa? Bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan. Ya, menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya, yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, di laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya. Artinya kedaulatan ke dalam ini kaitannya dengan internal. Bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, itu dicantumkan tuh, ya, bahwa ada yang namanya melindungi, mensejahterakan, ya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu bagian daripada kedaulatan ke dalam. Sedangkan kedaulatan keluar itu eksternal, kekuasaan yang terkait hubungannya dengan pihak luar atau negara lain, bekerja sama dengan bangsa lain, tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Nah, ini bisa kaitannya dengan hubungan internasional. Dan di dalam
pembukaan juga ada. Ya. Undang-undang dasar kita sesuai dengan tujuan negara kita ada di alinea keempat tadi bahwa Indonesia ikut andil dalam perdamaian dunia. Itu bagian daripada kedaulatan keluar. Indonesia mendukung penuh terhadap kemerdekaan negara di luar, itu bagian kedaulatan keluar. Artinya kedaulatan keluar ini kaitannya dengan pihak eksternal. Ya. Bahkan politik luar negeri kita mengatakan politik bebas aktif. Kita negara yang merdeka, negara yang tidak di bawah kekuasaan pemerintahan orang lain. Berarti kita mempunyai kedaulatan sendiri. Saya kira itu kedaulatan keluar ya. Nah, ada beberapa teori tentang kedaulatan ya. Sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada di dua aliran itu. Ada aliran teokrasi dan aliran hukum. Nah, teokrasi sumber kekuasaan adalah dari Tuhan. Nah, di sini ada teori kedaulatan Tuhan. Bagaimana teori kedaulatan Tuhan ini? Kalian harus memahami bahwa teori kekuasaan yang paling tua di dunia ini teori yang berkembang pada abad ke-5 sampai ke abad ke-25. Nah, ini mengajarkan negara atau pemerintah memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan. Jadi pemerintah mengendalikan negara atas perintah Tuhan. Jadi menurut teori ini, Tuhanlah yang berdaulat. Tentu dalam perkembangannya ini nanti ke arah teori kedaulatan raja. Di sini yang kedua ada teori kedaulatan raja. Menurut teori ini, raja bertanggung jawab kepada dirinya sendiri karena kekuasaannya berada di atas konstitusi. Nah, artinya raja mempunyai kekuasaan tertinggi. Ya, ia bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama karena statusnya sebagai representasi dari wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, kekuasaan raja berupaya tirani bagi rakyatnya. Ya, sesuai teori Bodin, kedaulatan negara memang dipersonifikasikan dalam pribadi raja. Akan tetapi raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan. Nah, lanjut berkembang menjadi teori kedaulatan negara. Nah, kehidupan masyarakat sehari-hari, kepentingan seorang individu pada akhirnya selalu dikalahkan dengan keperluan negara. Maka menurut teori ini, hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara. Diperlukan negara dan diabadikan pada kepentingan negara. Nah, ini teori kedaulatan negara. Di negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atau kekuasaan tertinggi. Selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Kalau teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Nah, saya kira hukum itu sangat penting di dalam sebuah negara. Jika teori ini digunakan atau teori kedaulatan hukum ini digunakan, maka teori kedaulatan hukum tercermin dalam pasal 1 ayat 3 kalau di Indonesia. Ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi memang kalau berbicara Indonesia, kita lebih relevan di teori kedaulatan rakyat. Ini yang paling penting. Bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Maka tadi Bapak di awal itu menampilkan sebuah proses atau gambar dari proses pemilihan umum. Itu bagian daripada teori kedaulatan rakyat. Rakyat di situ ya, menggunakan hak politiknya, ya, dia mentransfer amanah kepada siapa? Kepada apa yang dia pilih. Nah, itu disitulah teori kedaulatan rakyat. Maka kekuasaan rakyat berarti kekuasaan tertinggi, ya, berada di tangan rakyat. Kalau di Indonesia, kita tahu kekuasaan tersebut kemudian disalurkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya DPR itu sebagai representasi dari rakyat. Nah, saya kira ini teori tentang kedaulatan. Selanjutnya ada sifat dari kedaulatan. Ada asli, ya, ada permanen,
Ada tunggal dan ada juga kedaulatan absolut atau tidak terbatas. Nah, yang pertama, teori kedaulatan yang kita kenal dengan asli. Kekuasaan ini tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi, kekuasaan ini diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain. Jadi tidak diberikan oleh kekuasaan siapapun itu. Inilah yang kita kenal dengan teori kedaulatan asli atau sifat pokok dari kedaulatan. Yang kedua, permanen. Kalau permanen berarti di sini kedaulatan itu selama negara itu ada, maka kedaulatan itu akan ada. Ya. Nah, permanen ini artinya apa? Abadi. Bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah negara yang menurut Chen Bodin tadi, negara itu adalah adanya abadi. Jadi selama negara itu ada, maka kedaulatan itu akan ada. Walaupun pemerintahannya berganti-ganti. Sedangkan kalau tunggal, nah tunggal artinya hanya negara lah yang memiliki kedaulatan. Jadi di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nah, ini kedaulatan tunggal. Sedangkan yang terakhir itu tidak dapat dibagi-bagi. Ini kedaulatan absolut. Bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik sebagian atau seluruhnya. Jadi kedaulatannya tidak terbatas. Nah, saya kira ini teori tentang kedaulatan. Ada sifat pokok kedaulatan, ada teori-teori kedaulatan. Nah, sifat pokok kedaulatan ini. Sehingga tadi teori dengan sifat ini sangat berkaitan. Nah, saya kira itu ya anak-anak. Nah, kalau kita berbicara Indonesia, memang secara yuridis di dalam konstitusi kita jelas. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2. Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Makanya di dalam konstitusi kita sangat eksplisit di situ dijelaskan tentang kedaulatan rakyat. Sehingga dalam perkembangannya, perwujudannya melalui pemilu. Kalau di sekolah, melalui pemilihan ketua kelas, melalui pemilihan ketua OSIS, itu bagian daripada contoh kedaulatan rakyat di tingkat sekolah. Mungkin kalian sudah melaksanakan itu. Tata cara memperoleh pemimpin di kelas. Tata cara memperoleh pemimpin di sekolah. Menggunakan teori kedaulatan rakyat ini. Nah, mungkin kalian bisa perhatikan video ini. Ya. Video ini kalian bisa cari dulu di dalam video ini. Ya, sumbernya dari YouTube. Medianya ini Kompas TV. Ini pernah memberitakan tentang pemilu 2019 antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ketika calon presidennya, yang saat ini presidennya Pak Jokowi. Nah, dulu ada dugaan-dugaan kecurangan, ada dugaan-dugaan bisa dikatakan itu pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Nah, di Indonesia tentu harus ada mekanisme penyelesaian jika ada perselisihan, jika ada kecurangan. Tidak bisa sepihak atau tidak bisa sekelompok orang ya, yang memponis atau yang menghakimi si A curang, si B curang, tapi harus dengan bukti dasar hukum yang jelas. Maka di kita ada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sengketa pemilu. Makanya kita sebagai warga negara, jika sudah mempunyai hak memilih, ya, diwajibkan untuk sejujurnya dalam melakukan pemilihan itu. Begitupun dengan penyelenggara pemilunya. Karena ini penting. Ya, jangan sampai rakyat yang sudah memilih dimanipulasi suara-suaranya. Nah, ini sangat bertentangan dengan konstitusi kita. Yang bertentangan dengan teori kedaulatan yang Bapak jelaskan tadi. Ya, sehingga Bapak bisa simpulkan di sini
Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki 4 sifat pokok tadi, yaitu asli, permanen, tunggal, dan absolut atau tidak terbatas. Ya. Dilihat dari kekuasaan berlakunya, kedaulatan dibedakan menjadi kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan keluar. Ya. Teori-teori kedaulatan juga tadi udah Bapak sampaikan dari beberapa ahli kenegaraan, yaitu ada tadi teori kedaulatan Tuhan sampai teori kedaulatan rakyat. Ya kan? Ada juga teori kedaulatan negara, ada teori kedaulatan hukum, ada teori kedaulatan rakyat tadi. Nah, sehingga pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan kalau di kita. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Saya kira lembaga legislatif, eksekutif ini sebagai lembaga negara, bahkan lembaga tinggi negara, nah ini sebagai pelaksana kedaulatan juga. Mereka yang mendapatkan amanah dari rakyat melalui proses pemilu. Saya kira ini anak-anak sebagai penguatan materi pembelajaran kita ya yang terkait dengan KD kedaulatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.